Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 634A11. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah aplikasi komputer perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Panji Suratriyadi, Esos MM. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul SPT PPH 2126 pada PT Melogi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Abdur Rashid dengan NIM 632100362. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ova Permata Saragi dengan NIM 63210826. Halo, perkenalkan nama saya Dian Amelia Alessandra dengan NIM 63210214. Hai, nama aku Yuni Sulistiawati dengan NIM 63210474. Hai, aku Zara Mufida dengan NIM 63210063. Oke, sebelum kita menginstal aplikasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu ISPT masa PPH 2126. Jadi, ISPT ini merupakan suatu aplikasi software perpajakan yang diterapkan di Indonesia. ISPT ini merupakan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik beserta lampiran-lampirannya yang dapat dilaporkan secara daring. Aplikasi ISPT PPH 21 adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT PPH 2126. Jadi aplikasi ini dapat digunakan oleh wajib pajak, orang pribadi, wajib pajak badan, bendaharawan, dan juga pemotong atau pemungut PPH 2126. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mempermudah masyarakat umum dalam membayar pajak. Dengan update aplikasi dan terus memperbarui sistem, maka akan mempermudah juga pengguna dalam penginputan data, bahkan SPT ini mungkin suatu saat dapat diakses menggunakan smartphone, sehingga diharapkan dapat menjadi suatu terobosan baru dalam perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mendownload aplikasi ISPT PPH 2126-nya. Jadi, kita buka dulu Pusat Edu Cipta. Nah, Pusat Edu Cipta. Kita scroll. Nah, kita klik yang pusat download SPT pajak. Selanjutnya kita download dulu installer yang versi 2. Klik download. Nah, kalau kayak gini nggak apa-apa, tetap download aja. Ya, kita tunggu ya. Nah, kita juga harus download ini patch-nya yang versi 2.3 nanti buat di upgrade ya. Nanti kita download aja. Tuh. Nah, ini udah selesai di-download ya. Kita langsung buka aja di file. Download. Ini. Nah, ini kita copy. Kita pindahin ke file yang telah kita siapkan. Sini aja ya. Nah, terus kita buka. Klik setup ini.
Ini kita install SPT package. Nah, karena di sini kan udah ada aplikasinya, jadi nanti tuh tinggal di next aja sebenarnya, di next terus install. Karena di sini udah ada, aku bakal pakai yang udah ada, ini bikin saja. Nah, di situ kita cek dulu nih di sini. Kalau aplikasinya udah ke download itu ada di sini. Tapi kalau belum ada, kalau belum ada itu, kita harus ngambil dari patch-nya dulu. Kita mau langsung aja ya upgrade ke SPT PPH 21 versi 2.3. Jadi buka patch-nya yang udah kita download tadi. Nah, ini terus patch versi 23 ya. Klik yes aja. Nah, di sini kita disuruh menerapkan patch. Ditebas yang bakal digunakan itu apa? Dibuka. Kita mau pakai yang kita udah bikin ya. Ini. Terus lokasinya, kalau lokasi filenya itu ada di local disk C. Ini di DJP. Ya, ini klik OK terus terapkan patch. Kita klik OK. Keluar. Nah, klik files ini. Nah, kita buka SPT-nya. Klik yes. Ini continue aja. Nah, udah jadi. Ini versinya udah 2.3 karena udah diupdate. Nah, setelah kita menginstalnya, kita sekarang merubah regionnya terlebih dahulu. Kita klik di menu Windows. Kita cari control panel. Klik. Setelah itu di situ ada clock and region. Setelah itu ada region. Klik. Nah, kita ganti formatnya menjadi Indonesia. Lalu klik OK. Setelah itu kita masuk ke data D untuk membuat folder baru. Kita membuat folder baru. Setelah itu kita rename menjadi ESPT PPH 21 PT Meologi. Lalu kita masuk ke local disk C. Setelah itu masuk ke program file, klik DJP, lalu masuk ke ESPT masa 21/26/2014. Setelah itu klik di DB, ada DB kosong, kita klik. Nah, di sini ada 2, tapi tiap laptop itu berbeda-beda. Jadi kita pilih yang belakangnya ada MDB. Jadi di sini tidak ada kode MDB. Adanya di sini icon kunci. Jadi tiap laptop itu berbeda-beda ya. Setelah itu di sini kita klik copy. Lalu pindahkan ke local disk D. Setelah itu ESPT PPH 21 PT Meologi kita paste. Lalu kita rename menjadi PT Meologi.
Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi ESPT masa 2126 versi 23. Jadi kita masuk ke ganti folder, kita klik, lalu mencari data yang udah kita save di data D. Setelah itu, klik ESPT PPH21, klik OK. Lalu pilih DB. Setelah kita memilih DB, kita akan login ke database dan menggunakan username administrator dan dengan password 123 dan klik login. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita memasukkan data perusahaan NPWP dari data perusahaan yang ingin kita input. Di sini kita sudah memiliki data perusahaan yang akan kita input ke dalam ESPT. Agar lebih cepat, kita dapat mengopi data tersebut. Klik simpan. Setelah NPWP berhasil disimpan, kita akan mengisi profil wajib pajak. Pertama, terdapat kolom nama. Di situ kita akan menulis atau mengcopy dari data perusahaan yang akan kita input. Alamat, kita juga dapat mengopinya agar lebih cepat. Begitupun dengan nomor telepon dan email dan lain-lain. Nah, NPWP penanda tangan di sini adalah NPWP pemilik perusahaan. Setelah selesai semua, kita tidak perlu mengisi NPWP kuasa atau nama kuasa. Dan kita klik simpan. Nah, setelah kita memasukkan data perusahaan, kita sekarang pilih SPT, lalu klik buat SPT baru. Masukkan masa SPT yang akan dibuat. Kita pilih Januari 2023. Buat SPT berhasil dibuat, oke. Lalu pilih SPT, buka SPT, klik buka SPT, klik oke. Lalu setelah itu isi SPT, klik daftar pemotongan pajak, pilih satu masa pajak. Nah, di sini ada daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Setelah itu, kita klik tambah. Nah, di sini ada NPWP, nama, kode pajak, dan lain-lain. Nah, untuk pengisian data wajib pajak, kita memiliki dua metode. Yang pertama, ada metode manual dan metode impor. Nah, di sini kita memakai metode manual karena data pegawai tetap kita tidak lebih dari 10 data pegawai. Jadi kita menggunakan data manual saja.
Yang pertama, kita menginput NPWP terlebih dahulu. Yang kita copy dari data pegawai tetap. Lalu nama Abdul Rashid dengan kode objek pajak yang 21.100.01. Kenapa kita memakai 01? Karena kita memasukkan pegawai tetap. Kalau 02 itu pensiunan. Kita sekarang memasukkan jumlah penghasilan bruto yang sudah kita hitung menggunakan Excel. Untuk nama pegawai Rashid, penghasilan brutonya 23.300.000. Kita copy, lalu kita tambah. Setelah itu, PPh dipotong, kita ambil dari PPh 21 sebulan, yaitu 2.278.750. Nah, untuk kode negara domisili tidak usah diisi karena kita sudah pegawai Indonesia. Lalu klik simpan. Pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah merekam pemotongan pajak yang baru? Kita klik yes. Nah, kita masukkan data pegawai tetap yang kedua. Dengan NPWP kita copy dengan nama Aufa Permata Saragi. Kode pajak 01. Lalu penghasilan brutonya 16.900.000. PPh dipotongnya 820.000 rupiah. Lalu klik simpan. Untuk penginputan selanjutnya sama seperti yang sudah kita input sebelumnya. Sekarang di sini sudah kita masukkan data pegawai tetap. Jangan lupa dilihat total jumlah penghasilan bruto dengan total jumlah PPh dipotongnya. Jangan sampai keliru ya guys. Nah, setelah itu kita simpan. Apabila data sudah berhasil disimpan, klik OK. Lalu setelah itu kita ke isi SPT, masuk ke SPT induk. Nah, kita lihat di bagian 1 daftar pemotongan. Nah, apabila sudah kita input semua, kita lihat di sini. Apakah sudah benar atau belum? Nah, udah. Setelah itu kita close. Oke ya, sekarang kita masuk ke pengisian SPT untuk pegawai tidak tetap. Nah, sekarang kita masuk ke ini dulu ya, isi SPT. Lalu kita ke daftar bukti potong. Dan kita mengisi yang tidak final dulu ya. Oke, di sini kita klik baru. Nah, ini kita bisa lihat soalnya ada di halaman 13 ya. Nah, oke, kita masuk ke persoalan yang A. Jadi, di sini kan namanya Dino. Dia itu seorang pekerja yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Nah, pada tanggal 10 Januari 2023, dia mendapat upah sebesar 3.510.000 atas pekerjaan pengecatan gedung dalam 6 hari kerja. Di sini udah ada NPWP, terus ada NIK, dan alamatnya ada Depok ya. Jadi kita tinggal isi aja. Kita masukin NPWP-nya dulu, lalu namanya atas nama Dino.
nick-nya kita bisa copy. Oke, dan alamatnya ada di Depok. Nah, oke deh, lalu kita klik kode objek pajak. Oke. Nah, jadi ada beberapa kode objek pajak yang membutuhkan perhitungan detail ya, terlebih dahulu, tapi ada juga yang enggak. Nah, contoh untuk kode ini nih, 21.100.03. Dia itu membutuhkan perhitungan seperti di gambar ini ya. Oke, jadi kita klik OK. Nah, tinggal kita masukin deh. Di sini dia 3 bulanan. Terus dia itu kan menikah ya. Jadi Kak, dan tanggungannya 2 orang. Untuk pengerjaannya itu kan 6 hari. Oke, jadi kita tinggal masukin deh jumlah penghasilan laba brutonya itu 3.510.000. Ini nggak apa-apa, di continue aja. Nah, di sini kan PPh pasal 21 yang dipotong, dia nggak keluar ya. Kalau gitu, kita coba di close dulu aja nggak apa-apa. Nah, kita masuk nih ke bagian referensi. Lalu klik tarif, habis itu ke PTKP. Nah, jadi kita klik baru dulu nih. Klik baru. Nah, PTKP-nya kita bisa tulis 54 juta. Oke, dan untuk tanggungannya itu 4.500.000. Nah, dia berlaku mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Oke, klik simpan. Nah, setelah itu kita di close aja, terus klik lagi referensi, klik tarif, lalu ke pasal 17 berlapis. Nah, kalau misalkan masih menggunakan tarif 5%, untuk lapisan 2 50 juta. Nah, ubah lapisan 2 itu jadi 60 juta. Oke, klik simpan. Nah, sekarang kita masuk ke isi SPT, terus masuk ke daftar bukti potong, lalu ke tidak final. Nah, di sini kalian bisa klik baru. Tinggal isi ulang apa yang tadi udah ditulis. Untuk NPWP-nya, tinggal di copy paste aja namanya, terus nick-nya, sama alamatnya. Oke, kita isi ulang. 3 bulanan, kawin, terus 2 orang, 6 hari kerja. Kita masukin 3.510.000. Yeay, keluar deh. Oke, klik selesai. Klik simpan. Nah, di sini kan yes, klik yes dulu. Oke, di sini kan kita ada beberapa soal lagi ya. Yang B, C, sama yang D itu masih sama, tidak final. Jadi kalian bisa langsung isi aja sama. Nah, tapi berbeda-beda ya untuk kode objek pajaknya sesuai sama pekerjaan orang tersebut, oke? Nah, setelah memasukkan semuanya nih, pengisiannya jangan lupa untuk masukin tanggalnya ya. Jadi, tanggal Dino ini dia 10 Januari 2023. Oke, lalu klik simpan. Klik OK. Jadi, setelah selesai, hasilnya jadi seperti ini ya. Masuk ke bagian finalnya. Ke daftar bukti potong, lalu ke final. Di sini kita klik baru. Kita masukin NPWP-nya.
linknya 78, 9, 10. Dan alamatnya ada di Jakarta. Di sini kita masukin ke kode objek pajaknya, lalu klik yang uang pesangon dibayarkan sekaligus. Oke, tinggal kita tulis di sini 55 juta. Klik simpan. Oh iya, jangan lupa ya untuk ubah dulu tanggalnya. Di sini tanggalnya 30 Januari ya. Oke, klik simpan. Dan yes. Yang di SPT induk akan terlihat seperti ini ya. Oke. Oke teman-teman, setelah kita menginput data, kita langsung masuk ke menu isi SPT, kemudian ke SPT induk. Nah, setelah itu kita masuk ke lampiran yang setelah itu jangan lupa nih, di nomor 7, diklik untuk surat setoran pajaknya. Kemudian untuk lembarnya kita isi 2 lembar ya. Oke. Selanjutnya kita pencet E. Jangan lupa nih dipastiin buat tanggalnya udah sesuai karena tadi 20 Februari, kita klik di sini 20 Februari. Tempatnya juga nanti kita isi Bekasi. Sesuai dengan format yang telah disusun. Terus kita klik simpan. Kita klik OK. Nah, setelah kita mengisi, kita langsung masuk lagi ke isi SPT, langsung ke daftar SSP PBK 1721. Nah, kita tambahkan, kita klik tambah. Nah, di sini kita bikin kode akun yang 41121, kita klik. Kemudian jenis setorannya yang 100, selanjutnya kita masukkan tanggal SSP-nya ini. Jangan lupa untuk diganti, yaitu tanggal 20 Februari 2023. Setelah itu, kita masuk ke nomor bukti PBK-nya, yaitu kita lihat lagi ke modul yang ada di Excel, langsung kita salin. Setelah itu, kita masukkan. Kemudian untuk jumlah PPh di setornya yaitu sebesar Rp6.407.875. Kita klik simpan. Kita klik yes. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi nih buat PPh finalnya, yaitu dengan kode 401. Kita masukkan kode 401. Setelah itu jangan lupa nih tanggalnya dipastiin lagi. Setelah itu kita copy lagi nomor buktinya. Oke, kita copy. Jumlah yang disetornya yaitu 250.000. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, langsung setelah udah semua, langsung kita tutup. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita langsung masuk ke CSV. Langsung aja diklik, langsung ke pelaporan SPT. Nah, kita cek lagi nih data-datanya. Kalau misalnya udah, kita langsung ke buat file CSV-nya. Langsung kita klik, kita masukin ke data yang ada di D. Habis itu kita bikin folder baru. Ini kita masukkan ke epidemiology. Nah, CSV udah berhasil dibuat. Oke. Nah, ketika file CSV yang tadi kita buat telah kita simpan, terus kemudian kita ingin melaporkan atau mencetaknya,
kita bisa klik file, kemudian kita pilih new volume, kemudian kita pilih epidemiologi. Nah, habis itu ada tuh yang file Excel, kita klik dan kita kirim ke KPP. Nah, file tersebut tuh akan kayak gitu tuh, file cacing namanya. Untuk kesimpulannya, bisa kita ambil bahwa aplikasi perpajakan ini tentunya memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak ya. Nah, dengan adanya aplikasi SPT ini bisa mempermudah individu menghitung pajak diri maupun pajak lembaga. Nah, tentunya aplikasi SPT ini juga begitu berguna bagi wajib pajak. Jadi, dengan adanya SPT ini diharapkan warga negara Indonesia dapat membuka wawasan dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Terlebih, aplikasi dapat membantu pengguna dalam mencari berbagai objek pajak untuk diri maupun perusahaan. Oke teman-teman, langsung masuk ke saran nih. Nah, di saran ini aplikasi ini seharusnya lebih mudah untuk dipasang. Terkadang orang awam mungkin belum bisa mengakses aplikasi ini dan harus dengan device yang mumpuni. Nah, kendala-kendala yang kita dapat nih selama kita mengisi SPT ini, yang pertama itu adanya kesenjangan versi. Jadi di sini kita juga ada kendala yaitu di versi 23 dan versi 25, yang dimana 2.3 ini kadang ada error gitu, walaupun kita juga masih bisa mengakses nih dengan tetap mengklik OK. Namun tentunya hal itu juga bisa mengganggu nih teman-teman. Nah, yang kedua itu cara pasangnya. Nah, nggak semua orang teman-teman bisa, mungkin orang-orang awam yang nggak tahu pajak itu kayak mereka tuh bakal kesulitan banget buat pasang aplikasi ini. Nah, jadi mungkin kedepannya aplikasi SPT ini lebih mudah diakses oleh semua device, kemudian juga untuk versinya bisa dijadikan satu nih, kayak di aplikasi-aplikasi lain kita bikin terobosan baru. Kemudian juga kalau memang aplikasi ini sudah berkembang, diharapkan juga aplikasi SPT ini juga bisa di di gadget. Mungkin dari masyarakat Indonesia ini lebih nyaman menggunakan gadget, kayak bisa dibawa kemana aja. Kemudian juga mereka bisa mengakses di mana saja. Kemudian juga mungkin orang-orang yang masih awam tentang aplikasi bisa juga diedukasi melalui edukasi ke sekolah-sekolah maupun ke universitas maupun ke perusahaan-perusahaan, sehingga kita bisa mengurangi free rider yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.